Selamat pagi, perkenalkan nama saya Christina Pauliska dengan nomor ujian 2024205419 dengan NIM 2305047201. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Mula Warman jurusan Pendidikan Geografi tahun 2023. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan uji kinerja dalam materi faktor persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, selamat datang di pelajaran Ibu. Sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran, marilah kita berdoa. Siapa yang memimpin? Siapa yang mau memimpin angkat tangan? Iya. Silakan pimpin ke depan. Baik, teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, apa kabar kalian hari ini? Baik. Oke, semangatkah hari ini untuk memulai pembelajaran Ibu? Semangat. Oke, sudah sarapan semua kan ya? Oke. Ibu akan cek kehadiran kalian dulu ya. Hairul. Oke. Juwita. Oke. Iin. Oke. Bulan. Oke. Terus kayaknya ada 2 orang yang tidak hadir. Siapa? David. Oh iya, David sama Adias. David kenapa? Sakit. Adias? Sakit juga. Oke, sakit juga. Kita doakan semoga teman-teman kita sembuh dan bisa bergabung kembali di pembelajaran kita. Oke, silahkan kalian ambil bukunya, kalian baca sejenak materi yang akan Ibu sampaikan hari ini, yaitu persebaran flora dan fauna yang ada di permukaan bumi. Silakan Ibu beri waktu 5 menit. Oke, minggu lalu kita mempelajari tentang sumber daya alam. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang sumber daya alamnya. Sekarang kita membahas tentang flora dan faunanya. Oke, tidak hanya flora dan faunanya, tapi persebarannya. Apa saja yang mempengaruhi persebaran flora dan faunanya? Itulah yang akan kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Bisa dimengerti? Sebelum Ibu menjelaskan, silahkan kalian tonton, amati video yang akan Ibu tampilkan. Bukan menonton ya, tapi mengamati video yang akan Ibu tampilkan. Kemudian ini sudah Ibu bagi ya ke dalam kelompok belajar kita kalian masing-masing. Setiap kelompok menyimpulkan video yang akan Ibu tampilkan. Bisa dipahami? Bisa. Nah, silakan kalian amati. Di samping memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, Indonesia juga dikenal sebagai wilayah yang memiliki keunikan keanekaragaman hayati dilihat dari pola persebarannya.
Di dunia, terdapat 6 wilayah atau zona utama persebaran makhluk hidup atau biogeografi, yaitu zona palearktik, zona nearktik, zona neotropik, zona Ethiopia, zona oriental atau Asia, dan zona Australia. Indonesia memiliki keunikan karena terletak di antara dua zona biogeografi, yaitu zontal dan zona Australia. Zona oriental meliputi wilayah barat Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Di wilayah barat Indonesia terdapat hewan-hewan yang memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang terdapat di benua Asia, misalnya harimau, badak, gajah, banteng, dan kera. Adapun zona Australia meliputi wilayah timur Indonesia, yaitu Maluku dan Papua. Hewan-hewan di wilayah ini memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang ada di benua Australia, contohnya kuskus, walabi, platypus, dan kanguru. Garis Wallace merupakan garis hayal yang ditemukan oleh seorang naturalis Inggris bernama Alfred Russel Wallace. Pada tahun 1863, ia menemukan garis Wallace setelah ia menyadari adanya perbedaan antara fauna bagian barat dan fauna bagian timur. Garis ini membelah Selat Makassar menuju ke selatan hingga ke Selat Lombok. Jadi, garis Wallace memisahkan wilayah oriental dengan wilayah Australia. Namun selanjutnya, pada tahun 1904, seorang zoologis dari Jerman bernama Max Weber berpendapat bahwa hewan-hewan yang ada di Sulawesi tidak semuanya tergolong kelompok hewan Australia. Menurut Weber, di Sulawesi ada juga hewan-hewan yang memiliki sifat-sifat oriental, sehingga ia berkesimpulan bahwa hewan-hewan Sulawesi merupakan hewan peralihan. Selanjutnya, Weber membuat garis pembatas yang berada di sebelah timur Sulawesi memanjang ke utara menuju ke Kepulauan Aru. Garis ini kemudian dikenal sebagai garis Weber. Sebagai bukti Sulawesi merupakan zona peralihan, contohnya adalah di Sulawesi terdapat oposum dari Australia dan kera makaka dari Oriental. Selain Sulawesi, Nusa Tenggara juga termasuk ke dalam zona peralihan. Hewan-hewan yang terdapat di zona peralihan antara lain babi rusa, kuskus, anoa, komodo, dan burung maleo. Dengan adanya garis Weber, Indonesia terbagi menjadi 3 zona pembagian fauna: Australia, Asia, dan peralihan. Fauna daerah oriental yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, serta pulau-pulau di sekitarnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, banyak spesies mamalia berukuran besar seperti badak, gajah, banteng, dan harimau. Flora yang ada di zona Australia memiliki kemiripan dengan flora di benua Australia. Hutan-hutan di Papua dan pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya memiliki corak hutan hujan tropis tipe Australia Utara dengan ciri-ciri sangat lebat dan selalu hijau sepanjang tahun. Beberapa jenis kayu yang punya nilai ekonomis tinggi tumbuh dengan baik, seperti kayu besi, cemara, eben hitam, kenari hitam, dan kayu berbau. Indonesia memiliki banyak sekali hewan dan tumbuhan endemis sehingga tergolong negara yang memiliki tingkat endemisme tinggi di dunia. Sebagai contoh, di Sumatera terdapat siamang, bunga bangkai, bunga Rafflesia arnoldi, dan orang utan Sumatera dan orang utan tapanuli. Oke, sudah selesai. Kemudian setelah kalian mengamati video yang Ibu tampilkan, silahkan masing-masing kelompok perwakilan 1 orang menjelaskan hasil pengamatan yang kalian tonton tadi. Silakan. Sudah? Ayo perwakilan. Ya, perwakilan dari kelompok 4 dulu yang angkat tangan. Silakan ya. Baik, mengamati dari video yang baru saja Ibu tampilkan, saya mengambil beberapa masalah yang terjadi di dalam video. Dari 1 ya Bu. Iya. Pertama, Indonesia termasuk negara yang memiliki keanekaragaman yang tinggi dan sangat beragam. Oke. Nah, permasalahannya adalah menurut kamu bagaimana dengan flora dan fauna yang ada di Indonesia ini agar bisa terjaga dari kepunahan yang dilakukan oleh manusia. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk Iin. Kita masuk ke materi ya.
materi kita di bab 2, sebaran flora dan fauna di Indonesia. Di Indonesia dan dunia ya. Yang pertama, tujuan dari kita mempelajari materi persebaran flora dan fauna yang ada di permukaan bumi atau di Indonesia dan dunia. Yang pertama, kalian dapat diharapkan mampu memberikan garis batas persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua, kalian diharapkan mampu memberikan contoh flora dan fauna berdasarkan pembagian wilayah di Indonesia. Yang ketiga, kalian diharapkan mampu menganalisis faktor-faktor utama yang menyebabkan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama, ada karakteristik bioma di dunia, yaitu biosfer. Biosfer adalah lapisan yang terdiri dari tanah, apa lagi? Air, apa lagi? Udara, apa lagi? Iya. Biosfer adalah lapisan yang terdiri dari tanah, air, udara, tempat berlangsungnya kehidupan. Oleh karena itu, biosfer tidak bisa terlepas dari atmosfer, apa lagi? Litosfer dan hidrosfer. Kemudian kita masuk ke bagian B. Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna yang ada di dunia. Yang pertama tadi ada faktor iklim, yang kedua suhu adalah suatu ukuran derajat panas atau dingin. Suhu udara di permukaan bumi bersifat relatif bergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang seperti lamanya penyinaran matahari. Oke. Yang pertama iklim atau klimatik, yang kedua adalah suhu. Suhu adalah suatu ukuran derajat panas atau dingin. Suhu udara di permukaan bumi bersifat relatif, berarti berubah-ubah ya, tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Contohnya seperti apa? Lamanya penyinaran matahari. Oke, sampai di sini jelas? Oke. Spora yang disebarkan oleh angin kepada tumbuh-tumbuhan paku-pakuan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Paham? Persebaran flora dan fauna yang dipengaruhi oleh angin. Kemudian selanjutnya adalah curah hujan. Curah hujan merupakan hasil dari tarikan gravitasi pada uap air di atmosfer. Jumlah curah hujan tahunan sangat mempengaruhi vegetasi serta populasi hewan di daerah tertentu. Paham maksudnya? Siapa yang ingin menjelaskan lagi? Mengapa curah hujan termasuk dalam faktor persebaran flora dan fauna yang ada di permukaan bumi? Silahkan angkat tangannya. Silahkan In. Kenapa dikatakan bahwa curah hujan itu juga merupakan salah satu faktor penyebab banyaknya flora atau fauna yang berada di daerah tertentu? Itu karena ada hewan atau tumbuhan yang biasanya berada di daerah yang lembab. Contohnya misalnya kaki dan tumbuhan misalnya seperti paku-pakuan. Atau kalau misalnya kita tahu cuaca atau curah hujan yang tinggi atau rendah itu sangat mempengaruhi adanya hewan atau tumbuhan tertentu.
Iya, terima kasih. Kita berikan aplaus lagi untuk Ibu. Oke, Ibu lanjutkan ya. Curah hujan, cahaya matahari. Kemudian apa lagi? Setelah cahaya matahari ada fisiografis. Kemudian edapik. Apa itu edapik? Oke, terima kasih untuk jawabannya. Edapik itu adalah apa? Yang berkaitan dengan tanah. Edapik itu tanah ya. Kemudian yang terakhir adalah biotik. Nah, faktor terbesar yang mempengaruhi pertumbuhan dan sebaran tumbuhan dan hewan atau flora dan fauna adalah faktor biotik. Why? Kenapa? Biotik itu termasuk faktor terbesar dari persebaran flora dan fauna atau tumbuhan dan hewan. Ayo, angkat tangan. Iya, silakan Wulan. Pakai mikrofonnya nak. Jadi, faktor biotik adalah semua makhluk hidup di bumi, yakni manusia, hewan, tumbuhan, serta mikroba. Dalam ekosistem, tumbuhan berperan sebagai produsen, hewan serta manusia sebagai konsumen, dan mikroorganisme merupakan dekomposer. Terima kasih. Oke, siapa yang beri aplaus untuk si Wulan? Siapa lagi yang ingin menambahkan? Tidak ada, berarti sudah paham ya? Oke, yang terakhir adalah persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nih, ada pembagian wilayah menurut yang pertama ada garis Wallace, yang kedua adalah garis Weber. Oke. Ada 3 kawasan utama persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama ada bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Kemudian pola persebaran fauna di Indonesia mengikuti pola persebaran flora di Indonesia. Sampai di sini adakah yang ditanyakan? Tidak ada. Oke. Berarti kalian sudah mengerti. Ibu akan memberikan kalian LKPD pada masing-masing kelompok. Silahkan amati. Ibu beri ya satu-satu. Nah, perhatikan LKPD yang Ibu bagikan. Tujuan pembelajaran dari LKPD, kalian dapat memberikan garis batas persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang kedua, kalian memberikan contoh flora dan fauna berdasarkan pembagian wilayah di Indonesia. Yang ketiga, kalian menganalisis faktor utama yang menyebabkan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kemudian, lihat petunjuk pengerjaannya. Bagaimana kalian mengerjakan LKPD yang Ibu berikan. Yang pertama, amati peta Indonesia yang sudah Ibu bagikan. Yang kedua, bacalah buku materi ajar tentang persebaran fauna di Indonesia untuk menyelesaikan LK. Ada kan sudah materinya yang Ibu bagikan? Kemudian berikan tanda garis batas untuk memisahkan persebaran flora, memisah persebaran wilayah barat, tengah, timur. Ya,
Kemudian yang keempat, berikan contoh flora dan fauna berdasarkan pembagian wilayah Indonesia. Yang kelima, tempelkan contoh flora dan fauna yang Ibu bagikan tadi. Kemudian yang terakhir, uraikan faktor utama yang menyebabkan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, jadi kalian membuat garis batas wilayah persebaran flora dan fauna. Kemudian setelah membuat garis itu, tempelkan misalnya di daerah bagian tengah itu, daerah bagian tengah, timur, barat itu floranya apa, faunanya apa. Bisa dimengerti? Ibu beri waktu 10 menit cukup ya untuk menyelesaikan, menempel dan bagi tugas. Ada yang menggaris, ada yang menempel-nempel, ada yang menggunting. Oke? Ibu beri waktu 10 menit. Silakan dikerjakan.
Oke, waktunya sudah habis. Ibu rasa ini sudah 15 menit sudah berlalu. Sekarang kita presentasikan LKPD yang sudah kalian kerjakan. Oke? Sudah selesai semua? Sudah? Oke. Sebelum kita presentasi, kita ice breaking dulu. Silahkan kepada Wulan untuk memimpin ice breaking kita pada pagi hari ini. Wulan, silahkan Wulan ke depan. Yang semangat. Halo teman-teman. Kurang semangat. Halo teman-teman. Jadi ada yang tahu nggak kita ice breakingnya apa? Tahu. Jadi kita main pisang pinang. Ada yang tahu? Tahu. Pisang itu apa? Pinang. Jadi kita akan membolak balik. Jadi pisang itu berdiri, pinang itu duduk. Siap semua? Berdiri dong, berdiri. Kita balik. Pisang tadi apa? Pinang? Oke, bagus. Kita nesting dulu ya. Pisang, pinang, pisang, pinang, pisang, pinang, pinang, pisang, pinang. Ayo, bagus dong, bagus. Ayo diri lagi. Ingat ya, pisang itu diri, pinang itu Oke, ini yang sebenarnya. Oke. Pisang, pinang, pisang, pinang, pisang, pisang, pinang, 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 pisang, pisang. Oke. Lagi. Fokus. Pisang, pinang, pisang, pinang, pisang, pinang, 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 pisang, pisang, pisang. Ada yang mau minum tadi ya?
Fokus. Pisang, pinang, pisang, pinang, 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 pisang, pisang, pinang, pinang, pinang. Pinang. Pisang, pinang, pisang, pinang. Pisang, pinang, pisang, pinang, pisang, pinang, pisang, pinang, 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 pinang. Pinang. Oke. Ada satu orang yang tidak fokus ya? Suryani tidak fokus. Kenapa Suryani hari ini? Apakah lagi sakit atau lagi putus cinta Suryani? Galau atau lapar? Belum jam istirahat ya. Oke, terima kasih kepada Ula untuk ice breaking-nya pada hari ini. Mari kita beri aplaus untuk diri kita sendiri. Oke, silakan kepada kelompok 4 dulu untuk presentasi. Ke depan ya semuanya. Bagi tugas. Silakan kelompok 4, kemudian kelompok 3, kelompok 2 dan kelompok 1. Ya, baik. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Iin, Peri, Suryani, dan Arabia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, memberikan tanda garis untuk memisahkan persebaran di wilayah barat, tengah, dan timur. Di sini kami sudah memberikan garis pada gambar yang tertera di LKPD yang diberikan oleh Ibu Kristina Poliska. Dan kalau kita lihat di layar, garis Weber itu berada di dekat arah Papua, yaitu di sini. Jadi kita tinggal menggarisnya dari atas sini ke bawah sini. Itu disebut garis Weber. Dan kalau kita garis lagi dari sini, dari atas Pulau Sulawesi ke bawah sampai ke menembus Pulau Bali, itu disebut garis Wales. Dan kalau kita tahu, Indonesia bagian timur itu adalah Papua, Indonesia bagian tengah adalah Pulau Sulawesi, dan Indonesia bagian barat adalah Pulau Sumatera dan Kalimantan. Lalu tugas yang kedua yaitu memberikan contoh flora dan fauna berdasarkan pembagian wilayah di Indonesia. Yang pertama, di wilayah Indonesia bagian barat. Untuk fauna di wilayah Indonesia bagian barat itu kami mengambil contoh ada gajah, badak, rusa, banteng, macan, dan lain-lain. Untuk floranya ada pohon jati, pohon meranti, Rafflesia amroli, dan bunga bangkai. Untuk wilayah Indonesia bagian tengah itu kami mengambil contoh untuk fauna yaitu babi rusa, biawak, burung maleo, dan lain-lain. Dan untuk flora di wilayah Indonesia bagian tengah contohnya cemara, pilus, dan palma. Untuk fauna wilayah Indonesia bagian timur kami mengambil contoh kanguru, walabi, dan kuskus serta yang lainnya. Dan untuk flora yang ada di wilayah Indonesia bagian timur kami mengambil contoh dari pohon sagu,
mangrove, dan ulpa. Lalu yang terakhir, kami akan mempresentasikan apa saja faktor yang menyebabkan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama ada faktor iklim atau klimatik. Jadi faktor iklim sangat berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia maupun dunia. Karena dari iklim tersebut, hewan tertentu atau tumbuhan tertentu itu bisa ada atau hidup di daerah tersebut. Lalu ada faktor edafik atau tanah. Tanah sangat mempengaruhi persebaran flora yang terutama flora dan fauna yang ada di dunia. Dan ada faktor fisiografi atau relief. Area dataran tinggi ataupun dataran rendah itu sangat mempengaruhi adanya flora atau fauna tertentu. Dan yang terakhir ada faktor manusia. Manusia sangat mempengaruhi adanya keragaman antara flora dan fauna yang nantinya kita tahu bahwa flora dan fauna yang ada di sekitar kita adalah salah satu faktor penyebabnya adalah karena manusia. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok 4. Silahkan duduk. Silahkan duduk kembali di tempat kalian. Oke, siapa yang ingin bertanya kepada kelompok 4? Oke, kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 4. Silahkan kelompok 3. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 4. Sebutkan flora dan fauna Asiatis, Australis, dan peralihan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah memberikan pertanyaan kepada kami kelompok 4. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Tadi ditanyakan sebutkan jenis flora dan fauna berdasarkan golongannya ada Asiatis, Australis, dan peralihan. Dari Asiatis sendiri untuk flora itu ada Rafflesia arnoldi dan untuk faunanya ada beruang dan gajah. Dan dari golongan Australis itu contoh dari flora itu sendiri ada pohon matoa dan untuk faunanya sendiri yaitu cendrawasih dan hiu karpet. Dan untuk golongan peralihan floranya yaitu kayu cendana dan untuk fauna itu sendiri kakatua dan kuskus. Sekian dan terima kasih. Kelompok 1, silakan pada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Selamat pagi, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Asika. Di sini ada Audrey, Khairul, dan Rizky. Untuk soal yang pertama, berikan tanda garis batas untuk memisahkan persebaran di wilayah Barat, Tengah, dan Timur. Di sini yang pertama ada garis Weber. Garis di sini kami mengambil garis dari sini. Dari atas sampai ke bawah sini adalah garis Weber. Dan yang kedua ada garis Valence. Garis itu dibuat dari atas sini hingga menembus Bali. Yang kedua, berikan contoh flora dan fauna berdasarkan pembagian wilayah di Indonesia. Di sini ada flora yang ada di Pulau Kalimantan. Di sini kami mengambil contoh yaitu ada anggrek, dan fauna yang ada di Pulau Kalimantan yaitu ada bekantan. Yang kedua ada di Pulau Sumatera. Kami mengambil floranya yaitu bunga bangkai, dan faunanya ada harimau, orangutan, dan juga gajah. Yang ketiga yaitu ada di Pulau Papua. Di sini faunanya kami mengambil burung cendrawasih dan floranya yaitu sagu. Soal yang ketiga, uraikan faktor utama yang menyebabkan persebaran flora dan fauna
dibagi menjadi 3. Di sini kelompok kami menjawab yaitu ada faktor edapik atau faktor tanah sangat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan tanaman. Hal ini disebabkan kebutuhan utama yang menjamin kehidupan tumbuhan berasal dari tanah seperti unsur hara, air, dan udara. Oleh sebab itu, tingkat kesuburan tanah sangat mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Sekian hasil diskusi kami. Terima kasih. Oke, siapa yang ingin bertanya kepada kelompok 1? Angkat tangan. Oke, kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Silakan pertanyaannya apa? Jadi saya ingin bertanya pada kelompok 1, fauna apa saja yang ada di wilayah Indonesia bagian tengah? Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah memberi pertanyaan. Saya dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan kalian. Jadi, flora dan fauna di bagian tengah ada fauna, anoa, komodo, dan babi rusa. Sedangkan floranya pohon eboni, cempaka, hutan kasar, dan cendana. Sekian jawaban dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada seluruh kelompok yang sudah mempresentasikan hasil dari diskusi atau tugas kelompok kalian. Kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna apa saja, Adik? Silakan Adek, apa saja Dek? Ada faktor iklim, faktor edapik, dan faktor fisiografi. Oke, tepuk tangan untuk Adek. Apa saja jenis flora dan fauna yang ada di bagian timur? Keempat, Wulan, di bagian timur faunanya apa Wulan? Ada kanguru, kelelawar, buaya, biawak, ular, dan kadal. Sedangkan flora ada anggrek, pohon sagu, kayu besi, atau pohon kulit. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk Wulan. Nah, dari seluruh materi yang kita bahas pada hari ini, Ibu mintakan lagi satu orang untuk menyimpulkan apa saja yang dapat kalian simpulkan dari materi persebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Angkat tangan, satu orang saja yang menyimpulkan. Iya, Iin. Ya, baik. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita sudah menonton video dan kita juga sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Christina Pauliska. Saya menarik kesimpulan bahwa flora dan fauna itu dibagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama wilayah Indonesia bagian timur, wilayah Indonesia bagian tengah, wilayah Indonesia bagian barat. Dan ada faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora fauna yang tadi kita bahas. Ada faktor iklim, ada faktor edafik atau tanah, ada faktor fisiografi. Dan kita juga membahas bahwa ada bermacam-macam hewan yang beraneka ragam di setiap wilayah yang sudah terbagi menjadi 3 tadi. Jadi kita tahu bahwa keanekaragaman yang ada di Indonesia yang sangat beragam dan sangat menarik ini harus kita jaga dan kita lestarikan sampai generasi kita menikmatinya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesimpulan yang telah teman kita simpulkan. Kemudian sebelum Ibu akhiri materi pembelajaran kita hari ini, sampai mana
setelah kalian mempelajari materi bab 2 persebaran. Nah, ini ada asesmen. Silahkan kalian kerjakan. Silahkan kalian semuanya dikerjakan. Kerjakan di kertas lembar, jangan lupa nama kelas. Ibu beri waktu 5 menit, dimulai dari sekarang. Nanti masing-masing yang mengumpulkan ke depan setelah 5 menit berlalu. Oke, sudah selesai, silakan kumpulkan ke meja ibu. Silakan masing-masing mengumpulkan ke meja ibu. Oke, terima kasih. Nah, masih semangat? Selamat pagi. Oke, minggu depan kita akan membahas tentang bab 3, yaitu lingkungan dan kependudukan. Jadi ibu harapkan kalian sudah mempelajari di rumah modul yang sudah ibu bagikan, yang akan ibu bagikan nanti setelah pembelajaran ini berakhir. Kalian pelajari materi bab 3, kemudian nanti pertemuan berikutnya kalian sudah siap ya, pertanyaan yang ibu sampaikan kalian harus sudah bisa menjawab. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa ke tadi ketua kelas Iin, sekarang Hairul, untuk membawa kita berdoa, memimpin kita berdoa. Sekarang di sini Hairul, maju ke depan. Oke, silakan. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Selamat